We Master Trade. Halo, Halo, selamat sore Om Rashid. Bagaimana kabarnya Om? selamat sore juga dari saya. Alhamdulillah saya sehat. Gimana Om Timothy gimana? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita kan udah sering ngobrol nih ya di platform Global We Master Trade. Kita sering ngobrol dan ini kali pertama kita tatap muka. Jadi secara personal saya ingin mengucapkan salam kenal. Saya perwakilan We Master Trade untuk market Indonesia dan interview hari ini itu bersifat wajib Om Rashid karena ini yang request payout milik Om Rashid ya, di platform kami yaitu We Master Trade. Dan sebelum kita mulai, apakah Om Rashid memiliki pertanyaan? Mungkin untuk sekarang belum. Orang Boleh belum ada dilanjut aja. pertanyaan. Siap Om Rashid. Kalau begitu izinkan ya Om saya yang bertanya, atau mungkin sebelum saya bertanya, saya boleh minta tolong nggak? Ada izin banget Om Rashid ini untuk menunjukkan, bukan dikit Om, kameranya Om. Saya bisa lihat kalau memang interview ini dilakukan sendiri tanpa ada bantuan tidak atau dimanapun. Gimana Om? Nah ya ditunjukin aja Om di kanannya gitu. Kosong-kosong ini. Siap. Memang secara saya bisa lihat langsung ya kalau memang melakukan sendiri begitu ya. Oke, baik. Begini Om, saya punya pertanyaan sebelum kita mulai. Om Rashid paham lah kalau misalkan interview ini direkam. Dan apakah Om Rashid memberikan akses ke Master Trade untuk menggunakan hasil rekaman di video ini untuk dijadikan konten nanti di media sosial kami gitu. Kalau pribadi saya setuju saja selama itu digunakan untuk media sosial Master Trade Indonesia juga kan. Setuju aja saya. Oke, baik. Sangat Kalau begitu akan saya terima kasih atas responnya Om Rashid. Kalau begitu, ini Om Rashid ini udah bisa melakukan payout gitu ya, payout request di Master. Dan saya yakin seorang trader bisa mencapai payout request itu bukan merupakan hal instan gitu ya. Boleh diceritain nggak sih Om Rashid pengalaman tradingnya itu tuh seperti apa ya dari awal kenal sampai bisa di titik profitable trader saya sebutnya. Jujur ya kalau kita bicara pengalaman trading ya, itu pasti ada pahit manisnya. Saya trading awal kenal trading tuh tahun 2019. Pertama saya masuk di kripto waktu itu. Kripto cuman sekedar masuk di spot itu Om. Nah, tapi makin lama saya tahu ada yang namanya trading gitu kan. Pertama trading kripto, kenal teman, ada yang masuk ke bagian forex, ada yang masuk ke bagian saham. Nah, dalam waktu mungkin setahun 2 tahun, saya tertarik di forex. Khususnya apalagi saat ini saya lebih suka trading di gold gitu. Mungkin banyak trader yang mikirnya atau yang awal-awal sekarang, pemula sekarang yang trader baru gitu ya kan. Kayaknya jadi trader tuh gampang gitu. Padahal enggak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama saya itu nggak ada mentor, nggak ada yang ngebimbing. Benar-benar saya otodidak gitu Om. Bapak dulu mah belum banyak lagi ya, tahun-tahun 2019, 2020 belum banyak tuh konten-konten kreator yang bahas gimana sih cara trading, gimana sih atur posisi, atur risk management itu mah belum banyak dulu. Kita harus cari-cari gitu. Ya, jatuh bangun juga Om. Mungkin 4 tahun ke atas baru saya bisa merasakan profit yang konsisten. Oke, mantap. 4 tahun ke atas, 2019, 2023, 2024 lah ya kurang lebih ya. Dia bisa jadi profitable trader gitu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih gitu ya mempercayakan Wemaster Trade gitu sebagai salah satu platform yang komersial pakai. Jadi begini Om, bisa jadi profitable trader itu dengan strategi apa sih? Ini boleh di-spill kalau gitu ya. Saya pengen biar sama-sama belajar gitu kita kan. Simpel aja sih kalau saya Om. Dulu awal-awal emang banyak banget tuh harus ada ini itu kayak apa? Pakai mungkin ganti-ganti metode gitu kan. Ada yang pakai price action, ada yang pakai indikator A, indikator B. Tapi kalau sekarang mungkin 2 tahun, 3 tahun ke belakang ini saya lebih cocok, lebih fokus di support resisten, support dan resisten, lalu ada pivot point, sisanya ya momentum konfirmasi market. Nah itu aja. Hey, begini Om, untuk saya strategi apapun yang dipakai
seorang trader gitu ya, terutama pair favorit Indonesia, orang Indonesia gitu kan, XAUUSD itu enak banget Om, aku denger saya cuma pakai support and resistance gitu. Iya. Cuman saya agak susah gitu visualisasikannya. Saya boleh minta Ah, tolong sama Rashid gitu ya untuk share screen dan jelaskan ke saya dalam melihat market tuh kondisi seperti apa gitu ditaruh headline deh. Maksudnya bikin support and resistance ya gitu. Silakan. berarti saya kasih contoh di marketnya ya. Ya, boleh Om, silakan. Bisa menggunakan trading view atau mungkin MP5 MT. Saya pakai MetaTrader 5 aja. Boleh. Oke, saya mulai Om ya. Ya, silakan. Kalau saya pribadi, khususnya misalkan hari ini ya, ini saya pakai akun Master Trade yang kemarin, saya cek-cek story aja kan. Untuk sekarang tadi saya bilang kan masuk market itu dengan support resisten, pivot point, nah dan momentum market. Jadi sebenarnya saya ada akun posisi tapi di akun saya satunya lagi ya. Nah contohnya seperti yang sekarang ini, setelah tadi saya hitung berapa harga low-nya, harga high-nya yang kemarin dan untuk menentukan harga pivot point hari ini berapa. Contohnya sekarang di harga 4.428. Sebelumnya itu saya sempat ada open posisi di bagian sini Om. Karena apa? Prinsip saya kan yang saya tahu, yang saya dalami gitu setelah beberapa tahun ini. Ketika harga di atas pivot, ini pivot pointnya di harga 4.347,35. Yang garis kuning ini nih Om. Nah, saya kasih lingkaran ini. Di situ ketika harga udah nyentuh dan melewati harga itu, analisa saya harga ini bakal naik gitu kan. Untuk hari ini intraday ini bakal naik gitu. Simpelnya itu. Jadi nanti ketika harga udah di atas pivot, saya tinggal cari support yang tepat untuk ngebaynya di mana. Misalkan mungkin tadi di sini di area harga, aduh sorry bentar, ketika dia naik bentuk support saya buy. Seperti itu aja Om. Atau di atasnya lagi ini. Jadi selama harga masih di atas pivot, fokus saya cuman cari buy. Atau misalkan nanti mungkin di sesi US dia di bawah pivot, saya cari momentum sell. Seperti itu aja simpelnya Om. Oke, dan ini biasanya sebentar Om, masih belum dimatikan share screen-nya. Kita masih di MP5-nya. Begini, ini penggunaan time frame itu seperti apa ya Om? Kalau untuk strategi ini yang Om pakai. Frame-nya karena saya trader yang scalping dan intraday ya. Saya fokus di H1 untuk melihat tren pertama, tren 10, tren singkatnya lah ini mungkin. Untuk hari ini, lalu H1 ini di H1, lalu eksekusinya di M15. Ketika mengambil momentumnya di M15. Oke, saya bisa paham. Dan begini, ini risk reward berapa nih yang Om Rashid biasanya pakai? Ya, ya, ya. Betul itu. Ini strategi yang mungkin hampir setiap hari saya pakai. Ya, jadi risk reward biasa pakai berapa Om? Berapa banding berapa? Kalau untuk risk reward saya mungkin nggak terlalu nggak terlalu menetapkan ya. Kadang 1:2, kadang 1:3, tergantung momentum market gitu. Oke, tapi kalau untuk biasanya 1:2 begitu ya. Kadang naik Betul. 1:3 tergantung dengan kondisi market. Ya. Dan begini, saya punya akses nih ke trading history milik Om Rashid begitu ya. Dan ketika saya lihat juga ini penggunaan volumenya atau lotnya gitu cukup stabil begitu ya, selalu pakai lot kecil. Namun saya pengen nanya nih, ada 3 posisi yang ingin saya tanyakan. Saya perlu alasan entry-nya, penempatan TP dan juga penempatan SL-nya secara sederhana. Kita ke posisi pertama nih. Saya mau nanya posisi di tanggal 9 Maret. Ya, betul. Di harga Posisi 9 Maret ya, itu posisi buy di harga 5.089 dan itu jam 16:34 waktu MT5 ya. alasan saya masuk buy di harga 5.089 itu Sorry, ini sambil di chartnya ini dibuat ke tanggal 9. gimana Om? Jelasinnya juga. Iya, chartnya dicari ke tanggal 9. Bentar, oke kita cari. Tadi saya tanda. Ini ada area-area yang saya tanda. Oh, ini suka nge-backtest nih, mantap. Oke, betul. Alasan saya waktu dan Maret ini buy di harga
5.089 ya Om. Ya, 49. betul. Di sini ada momentum konfirmasi bullish di area entry. Jadi saya langsung konfirmasi, saya entry buy, saya SL stop loss di area 5.083 kalau nggak salah, 5.083. Karena menurut saya ini area invalidasi gitu. Kalau misalkan harga ini udah lewat dari 5.083, berarti kemungkinan besar harga bakal turun ke bawah lagi gitu. Tapi karena momentum marketnya sudah saya konfirmasi ini bahwa bullish area, jadi sudah saya buy di sini, saya TP di area 5.115. Oke, jadi sesuai dengan area kotak itu ya, yang udah dibuat sama Om Rashid. Oke, saya rasa clear nih. Kita ke posisi kedua Om, di tanggal 18 Maret Tanggal 18 Maret. di jam 20 lewat 51 menit. Ini dia. 18 ya Om. 18. Nah, di harga berapa itu Om? 4.866 ya. 4.866. Ini saya open posisi sell. Saya masuk sell karena harga menunjukkan pelemahan di area resisten bagi saya Om. Dan ada yang menurut saya itu peluang untuk retracement gitu. Retracement turun gitu. Jadi ketika harga udah saya tandai di situ area untuk turun untuk entry sell, saya masuk di harga 4.806 di area sekitar ini. SL saya, stop loss saya diletakkan 4.881 area ini. Seperti biasa bagi saya kalau ada area-area invalidasi kan, kalau ketika harga mungkin menembus 4.081 ke atas itu bakal berubah harganya. Berubah momentumnya menjadi bullish, tapi tidak melanjutkan ke atas dan dia langsung turun. Saya TP di harga berapa? Mungkin 4.400, 4.833. Area-area yang logis untuk TP lah bagi saya. Oke, kalau gitu kita ke posisi terakhir nih Om, di posisi tanggal 16 Maret, kita mundur nih. 16 Maret jam 1 lewat 51 waktu MT5. Ini kondisi buy lagi begitu, dan gimana penjelasannya? Di harga berapa tadi Om? 4980. 4.980 1 lewat 51 waktu MT5. lewat 51. Ini mau menutup market kalau nggak salah, ini saya open posisi ini. Itu saya masuk open buy karena ada reaksi bullish dari level penting yang saya tandai ya. Kalau nggak salah itu area pivot. Jadi ketika harga udah melewati pivot yang saya tandai waktu itu, maka saya buy. Stop loss saya letakkan di area 4.969. Itu paling bawah sini areanya mungkin ya di area support mungkin ya. Area support 4.969.84, karena bagi saya itu area invalidasi, area yang kalau misalkan tembus ya gagal gitu. Jadi seperti itulah kurang lebihnya ketika saya masuk market. Saya tandai momen area-area penting. Jika emang harga itu di atas pivot, area penting ini maksud saya area pivot ya, mungkin di atas pivot saya buy, dia di bawah pivot saya sell. Stop loss saya letak di area invalidasi, sedangkan take profit saya ambil di area logis yang untuk pas kita take profitnya ini. Oke, baik. Kalau gitu saya rasa cukup nih untuk share screen-nya, jadi silakan dimatikan gitu ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Begini, Om Rashid, sambil saya bertanya. Om Rashid udah bisa payout nih di Master Trade gitu kan. Dan saya rasa nggak mungkin lah orang bisa payout tanpa mengetahui aturan yang berlaku gitu di Master Trade kan. Dan di Master Trade ini itu kita ada 2 consistency rules gitu ya, aturan konsistensi. Dan saya minta Om Rashid untuk jelaskan pemahaman pribadi Om Rashid terhadap konsistensi resiko dan juga konsistensi keuntungan yang ada di Master Trade. Kalau bagi saya ya, konsistensi resiko itu lebih penting daripada kita itu ngejar satu profit besar dalam 1 hari. Makanya saya setiap trade itu selalu menjaga resiko di setiap trade, lalu menjaga kualitas entry gitu. Karena menurut saya konsistensi itu adalah kunci penting gitu. Penting banget, kunci utama malahan dalam trading jangka panjang. Itu sih Om.
Oke, kalau begitu saya coba ganti pertanyaan saya. Begini, apakah dengan adanya consistency rules di Master Trade ini itu menyulitkan trading hariannya Om Rashid atau justru membantu Om Rashid untuk lebih disiplin? Kalau pribadi saya justru malah enjoy gitu, adanya konsistensi profit di ini ya, di profil kita ini di Master Trade itu lebih enjoy aja. Kenapa? Karena kita juga lebih diatur hari ini berapa risk yang harus kita dapat, profit yang harus kita dapat, berapa risiko yang harus kita keluarkan gitu kan. Jadi nggak sampai over trade, nggak sampai harus mantengin chart terus, nggak harus pantau market selalu gitu kan. Mungkin cuma sehari sekali atau 2 kali open udah cukup gitu. Jadi kayak enjoy aja sih bagi saya gitu. Ada target yang harus kita kejar hari itu, tapi ya nggak harus buru-buru gitu. Enjoy aja kalau bagi saya. Apalagi sebagai pekerja aktif gitu kan. Jujur aja itu lebih enak aja sih bagi saya. Ya, Om Rashid. Kalau begitu saya rasa dari saya cukup untuk hal yang ingin saya tanyakan semua sudah terjawab oleh Om Rashid. Dan sebelum saya tutup nih Om, apakah ada pertanyaan Om? Kalau pertanyaan mungkin terkait akun yang setelah payout ini nih Om. Ya. Itu nanti apa di reset ke balance awal atau gimana ya Om? Soalnya kan baru pertama saya ini. Ya, betul. Jadi akun milik Om Rashid ini akan di reset dari balance awal. Lalu apabila bisa mencapai target profit yang sudah di set begitu ya di akun Om Rashid ini akan mendapatkan profit share 75% begitu. Dan itu dengan catatan akun Om Rashid ini untuk payout pertama ini profit share-nya berapa ya Om ya? Apakah pernah melanggar konsistensi mungkin atau apa? Pernah ada nggak? Belum, nggak ada sih Om. Nggak ada ya. Kalau begitu 50% dan nanti payout kedua 75% begitu. Oke, ada lagi pertanyaan Om sebelum saya tutup? Cuma itu aja sih. Oke, Itu aja. baik. Kalau begitu saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan nih. Saya boleh ganggu di sela-sela kesibukannya Om Rashid. Dan saya ingin mengucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Om Rashid. Juga atas waktunya, terima kasih atas bantuannya, bimbingannya. Semoga sukses selalu untuk tim Master Trade. Amin. Terima kasih. We Master Trade.